Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melati Azhari dengan NIM 24030040. Aku selaku perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai proses komunikasi dalam wawancara singkat yang telah kami lakukan. Dalam video wawancara ini dilakukan oleh rekan saya Zafira Yesdevi dan saya berkontribusi sebagai kameramen dan mengamati berlangsungnya wawancara. Dengan NIM 24030030 dari program studi matematika. Saya izin mewawancarai. Di sini kami mewawancarai salah satu sivitas akademika kampus, yaitu Bapak Agung selaku Satpam di gedung FMIPA UNP. Bagaimana pengalaman Bapak selama bekerja di kampus ini? Selama kerja di UNP dari tahun 2017 sampai sekarang masih aman-aman saja. Topik pembicaraan kami fokus kepada pengalaman kerja Bapak Agung, interaksi beliau terhadap mahasiswa, dan harapan beliau ke depannya. Dan mari kita analisis proses komunikasi yang terjadi. Dari bekerja selama sejauh itu, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bapak? Yang pertama, jenis komunikasi dalam video ini adalah komunikasi interpersonalisan, Selama bekerja, yang artinya komunikasi dua arah antara kedua belah pihak, yaitu mahasiswa dan narasumber, yang menuntut feedback secara instan dengan tujuan mengumpulkan informasi. senangnya itulah hidup bekerja. Betul deh. Paham? Nah, itu dia tuh. Jadi kalau kita bekerja, susah senangnya kita terima aja. Bagaimana Bapak Mengenai etika berkomunikasi, Zafira sebagai pewawancara sudah menerapkan etika yang baik, di mana pada kalimat pembuka dan penutup menggunakan bahasa yang sopan, dengan sikap terbuka dan tidak menyela pembicaraan, mengangguk dan tersenyum sebagai feedback. Timbullah rasa Selanjutnya, kami mengidentifikasi adanya hambatan dalam proses wawancara ini, yaitu hambatan fisik berupa kebisingan yang sangat mengganggu di sekitar lokasi dan berpotensi memutus fokus antara pewawancara dan narasumber. Hambatan selanjutnya yaitu rasa gugup dari pewawancara yang mungkin lebih fokus pada daftar pertanyaan sehingga kurang detail dalam mencerna jawaban dari narasumber. apa motivasi Bapak Kami menyimpulkan bahwa komunikasi ini cukup efektif. motivasi Mengapa cukup efektif? Karena meskipun ada hambatan, tujuan mendapatkan informasi tetap telah tercapai. untuk mahasiswa. Ya, supaya berbuat disiplin aja lah, disiplin. Banyaklah disiplin. Namun, perbaikan harus tetap Ya, dilakukan itu aja. dengan berusaha ke depannya memilih lokasi yang benar-benar tenang dan berusaha melatih diri mengatasi kegugupan ketika berkomunikasi dengan lawan bicara. Apa namanya tuh? Itu janganlah sampai Selanjutnya, keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan yang muncul dari pewawancara yaitu berupa umpan balik dan berusaha menjaga alur pertanyaan sehingga berhasil memproses informasi dan melanjutkan ke topik berikutnya. supaya WNB Hambatan di sini juga hampir sama, menurut pewawancara, kebisingan dan rasa gugup dari diri pewawancara. maju go internasional. Perbaikan yang bisa dilakukan mungkin pewawancara bisa mempelajari teknik parafrase dengan mengulang inti jawaban dan memastikan tidak ada miskomunikasi dan menunjukkan respect kepada narasumber. Menurut Bapak, apa peran penting di profesi Bapak yang dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan produktif? Oh, peran kita di UNP. Kesimpulannya, pewawancara sudah melakukan mendengarkan aktif, bisa dilihat dengan niat dan usaha yang jelas untuk mendengarkan, meski terhalang oleh hambatan faktor lingkungan yaitu kebisingan dan psikologis yaitu rasa gugup dari pewawancara saat berkomunikasi. Ya, banyak lah. Nggak bisa disebutin sesuatu. Pokoknya intinya tugas satpam di sini menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan UNP. Baik pegawainya, baik pejabatnya, baik pimpinannya. Terima kasih Bapak sudah menjaga lingkungan ini dengan baik, Ya. menjaga kendaraannya dengan baik. Oke. Semoga selalu dijaga ya Pak. Oke. Terima kasih Bapak untuk atas waktunya. Ya, oke. Terima kasih Pak.
Jadi komunikasi efektif adalah keterampilan yang harus terus diasah, dan kami belajar bahwa tantangan terbesar adalah hambatan dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan kelompok undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.